Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Dr. Aam Abdul Salam, MPD, yang saya hormati Bapak Dr. Cucu Surahman, STHI, MA, dan para hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wadin. Betul. Oh iya Pak. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sebelumnya perkenalkan saya Mutia Fitri Elitalia yang menjadi MC pada kajian tafsir terbaru kali ini. Ya alhamdulillah kita dipertemukan lagi di kajian tafsir terbaru kali ini. Semoga para hadirin yang dirahmati oleh Allah berada dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kita langsung saja ya, mulai. Mari kita buka acara kajian tafsir terbawi kali ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah pembacaan tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh Saudara Fajri Fauzan. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada Mutia. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Wala takunu kallazina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddi'an متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم keluar. Dirinya terkendala ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah dibacakannya ayat suci Al-Quran. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran kita bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, acara selanjutnya yaitu sesi pematerian dan tanya jawab yang akan dipandu oleh saudara moderator yaitu Bapak Dr. Cucu Surahman, STHI, MA. Halo Pak Cucu, apakah sudah ada di room? Pak Fakih. Oh, iya. Pak Fakih ya. Baik. Assalamualaikum Pak Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Bapak sudah siap Pak untuk memadati hari ini? Oh ya, mangga. Terima kasih Mutia.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang kami hormati para guru besar, para kiai, para ustadz, para mahasiswa dan para dosen, semoga tetap di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan bersama mendengar pemaparan dari guru kita, yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Abdul Salam MPD. Insya Allah akan dibahas berkaitan dengan dimensi pedagogis Qur'ani. Tanpa berpanjang waktu, mungkin kita persilahkan saja kepada Pak Kiai Am. Kami persilahkan. Mangga Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Pak Ustadz Fakih, para guru besar dan juga para dosen serta anak-anakku, para mahasiswa, mari kita bersyukur kepada Allah sampai akhir ini Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk menjalani saum. Insya Allah menjemput anugerah terbesar Allah, maghfirah yang total bagi kita. Semuanya tentu berharap untuk dapat maghfirah ini. Sebab artinya kalau Allah kita memperoleh maghfirah ini berarti kita tak ubahnya baru lahir. Berarti kita sudah ada di ambang surga. Itulah nikmat al-fawzul azim, ya, keberuntungan yang sangat agung. Mudah-mudahan kita terus diberi kesempatan oleh Allah untuk menjalani Ramadan sampai selesai, sehingga betul-betul kita termasuk orang yang beruntung dengan rahmat dan karunia Allah terbesar itu. Baiklah, saya akan buka share screen-nya. Ya. Inilah tema yang kita usung pada pertemuan ini, dimensi pedagogis Al-Quran Al-Karim. Ya. Kecuali ini ingin masuk ke sedikit metodologis, ya. Bagaimana memahami Al-Quran dalam perspektif pedagogis ini, ya sebenarnya sudah lama ingin disajikan, tapi mempertimbangkan waktu mungkin di samping dikaitkan dengan katakanlah nuzulul Quran, ya. Pertama kita akan bicara manusia, makhluk kesayangan Allah. Makhluk yang paling disayang di atas makhluk-makhluk lain. Ya. Allah berikan keunggulan bagi manusia di atas makhluk-makhluk lain.
fisiknya yang paling baik, ahsanut taqwim, postur tubuhnya yang paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lain. Tentu saja memiliki kelebihan dan daya tarik tersendiri dalam bermobilisasi, jauh berbeda dengan makhluk-makhluk lain. Itu hanya diberikan karena Allah saking sayang kepada manusia. Akal sebagai potensi spesial untuk berkembang dan mengembangkan dirinya, mengembangkan potensi alam, sehingga seluruhnya berkembang menjadi kehidupan yang semakin meningkat, membaik, dan betul-betul memakmurkan bumi yang tidak diberikan pada makhluk-makhluk lain. Bahkan malaikat pun tidak diberikan. Ruh sebagai daya pemaknaan spiritual, sehingga seluruh kenyataan, fakta-fakta alam, kejadian-kejadian, manusia mampu menangkap makna. Juga ini tidak diberikan kepada makhluk-makhluk lain, kecuali malaikat. Ya. Ada makhluk pendamping dan lawan, itu pun untuk meningkatkan kualitas manusia. Malaikat itu selalu mengawal manusia. Seperti dalam Al-Quran, "Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumat ilan nur." Dialah yang yusalli, itu mendoakan dengan rahmat, alaikum, kepadamu, wa malaikatuhu, dan para malaikatnya. Bayangkan, malaikat pun disiapkan untuk mengawal manusia supaya manusia tetap berjalan dalam kebenaran dan kebaikan. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan kenyataan itu karena Allah wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah sayang kepada orang. Tapi juga ada lawan, setan. Itu diumumkan juga oleh Allah supaya manusia waspada. Kenapa? Karena sayang. Sebab Allah tidak mau manusia terkecoh, terpedaya, terbujuk ke arah-arah yang merusak dirinya. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Setan bagi kamu itu musuh. Jadikanlah dia musuh. Sebab dia hanya mengajak kepada menjadi penduduk neraka sa'ir. Begitu juga para nabi dulu. Setiap nabi ada musuhnya dari kalangan orang-orang jahat. Tapi tetap saja Allah yang mengawal. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Cukup dengan Rabbmu hadian, yang membimbing dan yang menolong. Jadi pengawalan manusia luar biasa, ya. Alam diciptakan untuk melayani dan memanjakan manusia. Bumi, daratannya, lautannya, tumbuhan, binatang, udara, semuanya disiapkan untuk melayani manusia, untuk memanjakan manusia. Bagaimana darat, lautan, segala kekayaannya menjadi sumber kekayaan yang luar biasa. Daratan apalagi tempat hunian manusia. Dengan ragam tumbuh-tumbuhan yang luar biasa. Berapa macam buah-buahan yang kita bisa hitung. Ada selengkeng, ada kadu, ada mangga. Bagaimana Allah ciptakan. Siapa yang merancang jenis tumbuhan-tumbuhan itu? Pada yusqa bima'in wahid, kata Allah, disiram dengan satu air yang sama, tapi keluarnya macam-macam. Siapa yang merancang itu? Kalau bukan Allah. Ini hanya karena Allah sayang kepada manusia. Binatang dengan segala macamnya. Itu juga untuk melayani manusia. Udara bahkan. Udara juga kan. Di sana. Wa arsalna riyaha lawaqih. Kami kirimkan angin.
Itu lawaki dengan bermuatan guna yang banyak. Bagaimana gelombang elektromagnetik yang ada di udara itu dimanfaatkan oleh ahli IT sehingga jadi jalan komunikasi, fasilitas komunikasi, dan jadi kekayaan. Langit, matahari, bulan, siang, dan malam semuanya diciptakan untuk manusia supaya manusia nyaman. Di samping kenyamanan kehidupan sendiri juga menimbulkan kekayaan yang luar biasa. Alam gaib pun diinformasikan. Ada surga, ada neraka. Itu untuk mengawal manusia supaya kebahagiaannya tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Ini manusia. Karena itu maka agar manusia betul-betul terkawal, maka Al-Quran turun. Al-Quran wujud kasih sayang yang amat dalam dari Allah. Saking sayang Allah ingin manusia bahagia dan akhirat. Allah tidak mau manusia hanya bahagia di dunia. Bahkan bagai yang hakiki ada di akhirat. Bahkan Allah tidak mau di dunia pun manusia mengalami kesengsaraan, kesulitan, atau juga ketidaknyamanan. Akal dan kecerdasannya yang tidak boleh berbalik menghinakan dirinya. Ya kan, yang cerdas, yang pandai malah dipermalukan oleh kecerdasannya sendiri. Allah tidak mau begitu. Kekayaan yang diperolehnya dari pemberdayaan potensi diri dan potensi alam tidak boleh berbalik menyerang dan mempermalukannya. Atau paling tidak hanya melelahkannya. Melelahkan luar biasa. Sesungguhnya tidak pernah menikmati hanya untuk dunia. Allah tidak mau. Justru kekayaan dan seluruh perolehannya itu harus menyenangkan, menenangkan, dan memuaskannya. Kehidupannya di dunia harus jadi jalan untuk menggapai kebahagiaan yang hakiki di akhirat. Karena itu Al-Quran diturunkan untuk mengawal kebahagiaan manusia. Fungsinya jelas sebagai solusi terbaik atas segala problematika kehidupan sepanjang zaman. Al-Quran disiapkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang dialami manusia. Dan Al-Quran siap memberikan solusi terbaik. Bahkan masalah-masalah ilmu dan teknologi, Al-Quran memberikan jawaban yang memuaskan manusia. Tatkala seorang ilmuwan mentok di ujung penelitiannya, tidak bisa menjawab karena sudah di puncak keahliannya, seperti yang menemukan itu tuh suara di antara tumbuhan-tumbuhan itu, ternyata hanya Al-Quran yang bisa menjawab. Ya. Al-Quran sumber kebenaran dan keadilan yang sempurna. Ini jaminan-jaminan yang luar biasa. Karena apa? Karena Allah saking sayang kepada manusia. Al-Quran mengatakan kalimatu rabbika sidqan wa adl. Telah sempurna konsep-konsep Rabbu. Sidqan, kebenaran, wa adlan, dan keadilannya. La mubaddila li kalimati. Tidak ada yang bisa menggantikan terhadap konsep-konsep Rabb ini. Sangat spesial, sangat benar, sangat lurus, sangat adil, sangat sempurna. Ini tiada lain saking sayang kepada makhluk yang namanya manusia. Ajaran yang solutif memudahkan, kata Allah, ma ja'ala alaikum bid-dini min haraj. Allah tidak membuat kesempitan dan menyeluruh segala tibyanan likulli syai, untuk menjasa tidak tersentuh kebatilan dan sebelum dan sesudahnya. Ini dinyatakan oleh Al-Quran sendiri. Supaya manusia mau mempercayainya. Supaya manusia betul-betul mau berpegang kepadanya. Supaya manusia memang menemukan dan menjalani kehidupannya dengan
ketenangan, kesenangan, kenyamanan dalam arti hakiki. Itu eksistensi Al-Quran. Nah, masuk ke matokok. Di mana dimensi pedagogisnya? Ini bagaimana kita masuk ke Al-Quran dari dimensi pedagogis ini? Apa yang dengan dimensi pedagogis, ayat Al-Quran, seluruh ayat Al-Quran dipandang sebagai fenomena pedagogis. Nah, ini rada agak serius berpikir dan penjelasannya. Apa yang dimaksud pedagogis itu, pendidikan atau tindakan pedagogis itu tidak terjadi dalam kehampaan, melainkan terjadi pada situasi psikologis yang dihayati bersama oleh pendidik dan terdidik. Rada memusingkan ini. Tapi begini ya dengan contoh. Pak Ustadz Baki itu Ustadz ya, punya santri, ngajar di rumahnya atau di mana. Nah, Pak Ustadz Baki punya anak baru 3 atau 4 tahun ya, anaknya itu. Belum lama beliau. Nah, setelah ngajar itu, ya, Pak Ustadz Baki nulis di whiteboard. Ya. Setelah selesai nulis dan menjelaskan pelajaran, oh anaknya yang 3 tahun itu bangkit mengambil spidol bekas Pak Ustadz Pak. Dengan gagahnya dan merasa bangga, dia lari mencoretkan spidol di dinding rumah. Sambil lari, bangga sekali. Kalau kata Pak Pakih itu, kamu jangan begitu, itu nakal, kotor rumah. Oh, itu bukan tindakan pedagogis itu. Ya, sebab tidak masuk ke situasi psikologis yang sedang dihayati oleh anaknya. Sedang apa anak Papaki itu? Ternyata dia sedang mendemonstrasikan dirinya, bahwa dirinya juga mampu. Seperti bapaknya yang nulis di bor, diikuti oleh santri-santrinya, jadi dibanggakan oleh santrinya. Dia pun ingin seperti bapaknya, langsung terus. Nah, hanya kan alam pikirannya baru seperti itu. Nah, kalau Pak Pati masuk ke situasi psikologis anak itu, ternyata dia paham situasi batiniah anak itu yang sedang mendemonstrasikan dirinya, meniru bapaknya, maka Pak Paki bertindaknya tidak akan melarang. Waduh, anak bapak sudah pandai menulis seperti bapak. Nah, baru diarahkan. Nah, itulah tindakan pedagogis itu yang terjadi pada situasi psikologis yang dihayati bersama. Nah, itu tindakan pedagogis itu begitu. Nah, dihubungkan dengan Al-Quran, fungsi utamanya Al-Quran itu hudan atau hidayah. Inilah yang menjadi titik temu untuk dinyatakan sebagai fenomena pedagogis. Kenapa? Karena hudan dan hidayah itu ya di dalam kamus-kamus bermakna irsyadun ma'alut. Bimbingan dengan penuh kelembutan. Itu bahasa Ibnu Faris. Kalau bahasa Al-As'atani, dilalatun bilutbin, sama. Bimbingan dengan penuh kelembutan. Kelembutan di sini terutama dalam memelihara dan menjaga situasi psikologisnya. Supaya menenangkan, menyenangkan. Pas. Nah, kalau ayat itu semuanya hudan atau hidayah dalam arti bimbingan yang penuh kelembutan, itulah tindakan pedagogis seperti tadi. Karena itu semua ayat kita bisa pandang sebagai fenomena pedagogis. Sebab semua ayat merupakan bimbingan dengan penuh kelembutan dalam arti betul-betul menyentuh psikologisnya secara tepat. Nah, alasan kedua misi utama Al-Quran itu tarbiyah.
Dan tarbiyah itu berarti lebih dominan makna kasih sayang. Kemudian dari sisi ilmu bahasanya, bahwa semua ayat Al-Quran itu kalam baligh, ucapan yang tinggi, yang fasih. Artinya yang fasih itu yang sesuai dengan situasi psikologisnya, yang pas kena pada situ. Jadi ini, nah dari sana jelas bahwa seluruh ayat itu bisa dinyatakan sebagai fenomena pedagogis. Nah, karena itu menganalisisnya dari sisi pedagogis itu berangkat dari pikiran tersebut, pandangan tersebut. Nah, kita lihat sekarang contoh-contoh ya. Nah, ini terlalu panjang ini saja. Nah, kekhawatiran dan kecemburuan Allah agar hambanya tidak terpedaya. Nah, ada kita hafal kul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb manusia. Malikin nas, penguasa manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Bergunung dari apa? Min syarril waswasil khannas. Dari bisikan yang mundur maju. Alladzi yuwaswisu fi sudurin, yang berbisik-bisik di hati manusia. Itu dari golongan jin dan manusia. Sedang apa? Nah, situasi psikologisnya apa dari Allah kepada Allah sedang membaca. Apakah ini perintahku? Oh, ternyata ini bimbingan, nasihat penuh kecemburuan. Kecemburuan apa? Allah tidak mau manusia terombang-ambing, terpedaya oleh bisikan-bisikan yang bisa merusak dirinya. Ya. Saking sayangnya. Dalam seluruh kenyataan, manusia, Allah tidak mau manusia terombang-ambing oleh bisikan-bisikan dan pedaya-pedaya setan. Ya. Untuk itu Allah menjaminkan seluruh kebesarannya. Rabbin nas, tuh satu, yang mengurus manusia, yang mengasuh manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahina, seluruh kebesarannya dijaminkan untuk jadi sandaran dan tempat kembali manusia dalam menghadapi bujukan-bujukan itu. Dan pada di sini ada menyadarkan kelemahan dan keterbatasan manusia. Kenapa? Bahwa ayat ini, yang 6 ayat ini 5 kali An-Nas, ya, An-Nasnya beberapa kali ya. Ada 5 kali An-Nasnya, dan An-Nas adalah manusia dalam konteks sosialnya. Artinya manusia dalam konteks sosialnya itu sangat rentan dari bisikan-bisikan. Allah tahu persis itu. Kalau kita ya senang katakanlah keindahan, tatkala yang lain memakai yang lebih indah, apa? Kadang-kadang minimal tertarik. Kemudian bisikan hatinya. Bahkan, wah, karena cemburu atau iri, bahkan melontarkan pikiran-pikiran. Wah, riak sekali. Sombong. Wah, macam-macam itu. Itu tidak aman manusia itu. Nah, Allah tidak mau begitu. Karena itu ayat ini mengharapkan kepada manusia agar manusia tetap tenang, nyaman, dan terbebas dari pedaya itu dengan mengandalkan Allah, sertakan Allah, hadirkan Allah dalam kenyataan itu. Ini semuanya penuh muatan pedagogis yang sangat dalam. Coba 2 lagi lah contohnya. Bimbingan berpikir ilmiah transenden. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Apakah kalian melihat, berpikir tentang air yang kamu minum? A'antum anzaltumu minal muzni am nahnul munjilun. Kamukah yang menurunkannya dari awan ataukah kami? Lau nasya'u ja'alnahu ujajan. Kalau kami mau, kami jadikan air itu asin hujan. Asin tidak? Oh, tidak. Falaula tashkurun. Sedang apa Allah ini? Ya.
secara dialogis Allah mengajak mengamati dan berpikir dan tentang kenyataan yang dilakukan setiap hari. Pekerjaan minum kan setiap saat, bukan sekedar satu kali. Diajak berpikir dengan kenyataan itu, ya, perilaku minum. Supaya lebih supaya lebih tersentuh, itu perilaku. Coba perilaku minum itu apa yang terjadi di sana? Kamu minum apa? Air yang kamu minum itu dari mana? Ya, ngundang berpikir ilmiah untuk melakukan riset untuk dapat membuktikan mengapa air hujan itu tidak asin. Lalu balik awalnya harus melihat ternyata air itu disediakan oleh Allah, diturunkan dengan proses alamiah yang dijelaskan pada ayat lain, ya. Allah ada menguap di langit, dibuatnya menggumpal turunlah air hujan. Itu juga dikatakan secara sangat jelas oleh Al-Quran. Tapi lebih dari itu pengamatannya Allah mengajak, coba berpikir seakan kenapa air hujan itu tidak asin. Artinya mengajak kita melakukan riset bagaimana proses penguapan, apa yang diuapkan. Nah, ini harus ditemukan dengan riset-riset kita. Bahwa ternyata yang diuapkan itu hanya air murni, H2O. Kenapa tidak semua yang terlarut di air teruapkan? Berarti saringan penguapan itu sangat rapih, ketat, dan halus. Sehingga tidak menguapkan kecuali air murni. Bayangkan kalau semua teruap. Mungkin hujan itu kebanyakannya asin. Masalah luar biasa. Cocok untuk satu makhluk. Bisa makhluk lain, bahkan tumbuh-tumbuhan, sebagian bisa mati. Nah, akhirnya dibimbing untuk berpikir ilmiah dan juga berpikir transenden, melihat kehadiran dan keterlibatan Allah di sana. Betapa sayang Allah kepada manusia. Air saja proses penguapannya begitu rapi, sehingga yang teruapkan hanya air murni, dan yang diturunkan dari langit sebagai hujan itu air yang murni. Untuk manusia cocok, binatang cocok, untuk semua tumbuhan cocok. Dan semua alam itu juga untuk melayani manusia. Ini wujud kasih sayang yang luar biasa. Tapi kasih sayang Allah tidak sebatas melayani manusia dengan fasilitas itu. Allah ingin lebih dalam untuk manusia. Kalau binatang meminum cukup selesai jadi kesehatannya. Tapi manusia meminum tidak sampai sana. Harus mengapresiasi di sana betapa ada kehadiran Allah yang lebih pantas diagungkan ketimbang otaknya sendiri. Maka tujuannya jelang akhir, Rob menginginkan agar hambanya mampu bersyukur. Sehingga nikmat duniawi, nikmat materi itu menumbuhkan nikmat batin. Nah itu, menumbuhkan nikmat batin dengan bersyukur kepada Allah. Jadi di sini dari sisi pedagogik ada metode, ada konten, ada tujuan, ada macam-macam. Lengkap. Inilah cara kajian pedagogis itu seperti ini. Belum lagi dikaji dari sisi gaya bahasa atau balagok, ya. Nah, satu lagi saja contohnya, ya. Ini banyak saya buat alternatif contoh, tapi satu saja ini. Coba. Walaqad na'lamu annaka yadiku sadruka bima yaqulun. Muhammad, kadang-kadang kami melihat bahwa dadamu begitu sempit, ya, bima yaqulun, dengan omongan-omongan mereka. Fasabbih bihamdi rabbik. Muhammad, bertasbihlah saja dengan memuji Rabb. Oh, bayangkan,
Allah begitu telaten melihat hambanya. Rasulullah tinggali sedih, dihampirinya. Kenapa kamu sedih? Ya, karena mereka kamu sedih karena katakan Muhammad tasbih saja, tasbih dan muhabir. Sedikit saya perdalam makna tasbih ini dan tangan. Coba, kata tasbih dan tahmid ini memuji Allah itu justru ada pada perilaku terdekat seseorang dengan hambanya, ruku sujud. Subhanallah wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal ala bihamdi. Kenapa? Karena inilah nilai inti, ya. Sebab dengan tasbih dan mengagungkan Allah ini, supaya mengusir dalam diri kita merasa memiliki, merasa mampu sendiri, merasa lebih. Supaya hak otoritas memiliki jangan ditarik oleh kita. Tatkala ingin dipuji, ingin diagungkan, berarti kita akan menarik hak otoritas kepemilikan dari Allah. Ingin disanjung-sanjung, berarti hak penggunaan dari Allah yang ditarik oleh kita. Hak kemampuan, umpamanya, kita dengan bisa menjelaskan sesuatu dengan orang ngerti, kemudian merasa bisa. Nah, Allah tidak mau kamu merasa bisa, tapi harus dilepaskan rasa bisa itu. Sehingga jadi ketawaduan. Kan kenyataannya, artinya ini masuk ke hakikat. Karena kita bisa, bukan karena kita sendiri, tapi karena rahmat dan karunia Allah. Seringkali kan kita ini tergoda dengan rasa memiliki. Karena itu merasa hebat dengan itu. Padahal hanya anugerah Allah. Merasa bisa, padahal dibisakan oleh Allah. Nah, Allah tidak mau manusia merebut hak otoritas untuk mampu, untuk memiliki. Fasabbih bihamdi rabbik. Maka sifat inilah yang akan memandu manusia lebih tawadu, lebih rendah. Kapanpun, bisa apapun, memiliki apapun, dalam posisi apapun. Tidak merasa tidak merasa bisa, tidak merasa hebat. Dan itulah seindah-indah seorang hamba di hadapan Allah yang pasti akan mengawal seluruh perilakunya. Sebab kadang-kadang jadi kejelekan, jadi kurang nyaman itu karena kita merasa lebih, tidak dilebihkan oleh orang lain, karena kita merasa bisa, tidak dianggap bisa oleh orang lain, kan jadi kurang nyaman hati kita. Nah, karena itulah Allah hadir dengan saya seperti ini. Rasulullah dibimbing seperti itu secara sangat dalam, ya, dan kita semua juga masih banyak contoh-contoh yang bisa dijelaskan seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin ada pertanyaan, mungkin aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Mengapa Pak? Baik Pak Kiai, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah menyimak ilmu yang luar biasa, ya. Ibu Bapak sekalian, para jamaah, izin Pak Kiai, ada beberapa pertanyaan dari para jamaah sekalian. Mohon saya izin membacakan pertanyaan tersebut. Pertanyaan pertama, mohon izin bertanya Ustadz atau Pak Kiai, apakah penelitian terhadap Al-Quran atau tafsir bisa dikatakan sebagai karya ilmiah? Satu ayat yang sama sering menghasilkan penafsiran yang berbeda jika dikaji oleh penafsir yang berbeda. Sedangkan di antara ciri ilmiah itu bahwa hasilnya
harus sama sekalipun dikaji oleh orang yang berbeda. Ini menarik sekali nih bagi kaum akademisi. Ada Pak Kiai, dipersilahkan. Pak Kiai. Aduh, ini menarik tapi juga berat juga ya menjelaskannya. Itulah dia, saya juga pernah mendengar itu bahwa penelitian terhadap Al-Quran itu tidak ilmiah katanya ya. Nah, karena itu banyak yang menghindari. Dan padahal Al-Quran memerlukan penelitian secara lebih dalam karena Al-Quran menyediakan kemungkinan makna-makna yang lebih aktual. Nah, dan itu perlu penelitian. Itu pun alasannya bahwa terbuktinya perbedaan-perbedaan dalam tafsir itu sangat beragam sekali. Seperti tidak terbendung. Sedangkan tadi itu bisa dikatakan ilmiah kalau masalah yang sama dikaji oleh orang yang lain, maka hasilnya yang sama. Tentu saja dengan metode dan instrumen yang sama. Nah, justru pengkajian atau pengembangan Al-Quran jadi tafsir-tafsir itu harus dipastikan ilmiah. Tidak ilmiah itu bahkan menyalahi. Man qala fil Qur'an bi ghairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berkata tentang Al-Qur'an bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, maka bersiaplah tempat duduknya dari api neraka. Nah, apakah sama ilmiah dengan yang tadi? Pertama, keketatan ilmiah di sana bahwa harus ada dasar ilmiah, dasar ilmu yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, kalau umpama larinya kepada bahwa kalau diteliti oleh orang yang beda, ayat yang sama diteliti orang beda dengan metode yang sama harus menghasilkan yang sama. Saya setuju, betul. Al-Quran begitu. Kalau satu ayat dikaji oleh orang berbeda dengan menggunakan metode dan teknik yang sama akan menghasilkan yang sama. Contohnya begini. Ini justru pernah saya ditantang untuk membuktikan itu. Sebab pertama melakukan riset Al-Quran itu ditolak. Ya, dari tantangan dan begini pembuktiannya. Umpamanya kata allama bil qalam. Nah, apa al-qalam itu? Pena. Tapi bisa juga secara majazi media. Nah, kalau yang meneliti itu berbeda ya, dua orang, apakah akan hasilnya sama? Bisa, asal dengan instrumen yang sama. Sebagaimana instrumen itu, umpamanya al-qalam itu sama-sama memandangnya sebagai majaz, bukan makna hakiki. Dengan sebagai majaz, apakah akan hasilnya sama? Belum. Sebab majaz masih beda-beda. Oh, sekarang masuk majaznya, majaz mursal. Majaz mursal itu yang begini, menyebutkan tempat, yang dia maksud yang menempatkan, yang disebutkan sebagian, tapi yang dimaksud keseluruhan. Seperti itu majaz mursal itu ya. Majaz mursal semuanya mengatakan dengan instrumen majaz mursal akan menghasilkan yang sama? Belum, tidak. Sebab di bawah majaz mursal itu juga ada bagiannya. Ada kaidah-kaidah operasionalnya. Nah, baru kalau sudah pada kaidah operasionalnya ketiga sama, itu akan menghasilkan yang sama. Umpamanya al-qalam itu dipandang sebagai majaz mursal dengan kaidah yang menyebutkan satuan media dan yang dimaksudnya adalah keseluruhan. Pasti hasilnya sama. Atau pakai kaidah yang disebutkan sebab tapi yang dimaksud akibat. Seperti Pak Kures begitu. Nah, pasti hasilnya sama. Jadi sama Al-Quran juga bisa ilmiah diteliti satu ayat yang sama oleh orang yang beda asal dengan instrumen yang sama sampai pada kaidah operasional.
Atau dari segi ada 3 pemaknaan dilalah. Dilalah itu begini. Dalam ilmu tafsir itu dari sisi bahasa. Sekarang dari sisi ilmu tafsir sama juga. Di dalam menafsirkan ini setidaknya bisa 3 mana yang muncul. Itu ada karya itu Al-Qawaidul Hisan fi Tafsir, kaidah-kaidah baik dalam menafsirkan Al-Qur'an, itu Nasir As-Sa'di. Bisa mengambil maknanya dari menafsirkan dengan makna aslinya, itu dilalah mutabaqah namanya. Ada 3 teori dilalah mutabaqah. Bisa menafsirkan dengan makna terkandung seperti substansi, namanya dilalah tadamun. Dan bisa dengan makna keniscayaan atau syarat, nah namanya dilalah istijab. Semua ini bisa jadi alat untuk menafsirkan satu kata. Seperti begini. Wa kadzalika ja'alna ummatan wasato. Apa sih wasato itu? Ada tafsir ummatan mutawassitoh, umat pertengahan. Ini mah tadi menggunakan makna asalnya penafsiran teh. Benar, benar. Ada yang menafsirkan ummatan udula, umat yang adil. Oh, ini mah mengambil makna tadomun, substansinya keadilan. Benar-benar. Ketiga, ada yang menggunakan makna akibat atau konsekuensi. Kalau adil apa? Ummatan khiyar, umat terpilih, atau ummatan khairu ummah, umat terbaik. Nah, berbeda ini dari 3 tafsir itu. Satu menafsirkan umat pertengahan, kedua umat yang adil, ketiga umat yang terbaik. Ini teh bukan perbedaan yang diperhadapkan, tapi bisa dijajarkan begitu, ya. Nah, dari perbedaan itu cuma kadang-kadang berbeda makna apa yang diambil oleh tafsir. Nah, kalau begitu, ya, perbedaan-perbedaan itu bukan hal yang menyimpang, tapi hanya akibat dari teori mana. Apakah teori mutabaqah makna aslinya, teori tadomun makna kandungan atau substansi, atau teori irtijab. Nah, kalau masing-masing sama mengambilnya, maka hasilnya akan sama. Nah, di sanalah keilmiahan tafsir, ya, keilmiahan tafsir yang bisa dipertanggungjawabkan dalam perspektif ilmiah modern sekarang kan. Kalau betul ilmiah kan dari orang lain harus hasilnya sama kan. Nah, kita bisa membuktikan seperti itu, ya, bahwa kajian tafsir itu betul-betul diakui sebagai karya ilmiah. Tapi tadi sampai seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa jelas, ya. Atau jelas Pak Kiai. Baik Pak Kiai, terima kasih yang diucapkan Pak Kiai. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak Kiai saya izin bacakan. Kalau tidak salah, Ustadz atau Pak Kiai pernah mengatakan bahwa penafsiran Al-Quran dari segi bahasa bisa menghasilkan 2 level penafsiran, yaitu level bahasa standar dan level balaghah. Mohon penjelasannya lebih lanjut, sangat diharapkan ada contohnya. Terima kasih. Semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Mangga Pak Kiai. Oh, ini metode. Ini sepertinya ada dampak waktu seminar dengan advisi ini, ya. Pertanyaan ini. Betul. Dari sisi bahasa, ini bukan saya yang menyatakan, itu Imam Farahi Al-Farahi dari Pakistan, ya, dia ahli tafsir yang hebat. Dari sisi bahasa saja, rasanya juga pernah ini ada yang nanyakan, tafsir itu bisa 2 level. Level bahasa standar, nahwu shorof, ya, alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan menulis dengan pena. Sudah selesai. Itu masalah menulis dengan pena.
Itu standar bahasa standar nahwu sorof. Nah, kalau dikaji dari sisi gaya bahasa, oh ini bukan bahasa hakiki atau kolam ini, tapi bahasa majazi, ya, maka hasilnya lain. Nah, itu antara lain contohnya. Contoh lain lah, karena itu Mas Ari udah tadi begini. Di dalam ayat Al-Quran ada nisa'ukum harsulakum fa'tu harsakum anasyitum. Istri-istri kamu itu kebun kamu. Fa'tu harsakum. Garaplah kebunmu. Anasyitum. Semaumu. Kalau melihat tafsir-tafsir hukum, yang tafsir hukum lebih banyak berorientasi, beroperasi pada bahasa standar. Ya, selama bisa mengambil itu tafsir hukum di sana supaya ada kepastian. Nah, maka ayat ini menjelaskan bolehnya hubungan suami istri dari mana sajalah gitu ya. Ini sedang puasa berpakai. Ini sebagai sanggahan dari anggapan orang Yahudi yang punya pikiran bahwa jika suami istri hubungan dari belakang akan mengakibatkan anaknya juling. Nah, dihubungkan dengan latar belakang itu jelas ya. Ini hukum jelas. Itu rata-rata dan itu beroperasi pada bahasa standar ya. Ahli balaghah tidak saja melihat itu, tapi melihat nisa'ukum harsul lakum, istri-istri kamu, kebun-kebun kamu. Apakah ini bahasa hakiki? Betul istri itu kebun? Atau diskriminatif atau gitu mah ya. Kalau istri dipandang kebun. Oh, berarti ini bukan bahasa hakiki, tapi bahasa majazi. Ya. Ini tasbih dalam ilmu, tasbih balig bahkan. Tasbih balig ya. Menyerupakan ya, sedang menganalogikan sperma dan sel telur. Tasbih balig itu seperti ini, anta syamsun, anta badrun. Kamu matahari, kamu bulan. Kepada Rasulullah. Nah, apa ya Rasulullah bulan? Oh, bukan bahasa sebenarnya ya. Itu mah tasbih ya. Bahwa Rasulullah bagai matahari dalam hal menerangi dunia. Ya, begitu. Nah, ini juga sedang menganalogikan apa? Pengkebun dengan kebun. Pengkebun dengan kebun. Kesananya proses pembuahan, fertilisasi. Oh, nah dihubungkan dengan ahli biologi. Ini katanya analogi yang sangat bagus tentang sperma dan sel telur. Di mana terjadi pembuahan itu, siapa yang aktif? Sperma, pengkebun. Wanita itu seperti kebun saja, pasif. Wah, ini jadi sangat ilmiah. Bahkan ayat ini bisa menjawab bolehnya apa? Bayi tabung. Bayi tabung. Silahkan proses fertilisasi itu bagaimana saja caranya, asal sperma dan sel telur dari suami istri. Kan begitu. Jadi begitu. Hampir tak terhingga ya Al-Quran itu dikajinya itu. Nah, itu menunjukkan bahwa kekayaan Al-Quran jika dikaji beda-beda dengan kalau pasti akan menghasilkan yang beda kalau dengan pendekatan yang beda. Tadi pendekatan nahwu sorof yang itu ya kadang pendekatan balaghah. Nah, tentu saja akan menghasilkan yang beda karena pendekatannya juga beda gitu ya. Nah, sementara kalau digunakan instrumen yang sama dari sampai ke kaidah operasionalnya itu akan menghasilkan hasil atau penafsiran yang sama. Itu saja mungkin Pak. Tapi yang bisa kita jelaskan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Kiai. Alhamdulillah untuk pertanyaan mungkin saya izin membacakan. Ada pertanyaan satu lagi. Oh ya. Pak Kiai, mohon izin bertanya. Saum dan paket amalannya merupakan ibadah yang cukup berat. Karena itu pahalanya juga luar biasa.
Begitu juga dosanya apabila meninggalkan dengan sengaja tanpa alasan. Apakah pahala dan dosa itu merupakan akibat dan perimbangan dari amal? Terima kasih, Pak Kiai. Silakan. Oh, apakah pahala dan dosa itu merupakan akibat dan perimbangan dari amal? Begini, ada dalam itu Jawharut Tauhid dulu di pesantren ini, in yusibka fabimahdil fadli. Nah, ini jawabannya rasanya pas. Wa in yu'adzib fabimahdil adli. Pahala itu ya bukan imbangan dari amal, ya, bukan ganti dari amal. Itu mah semata karunia Allah saja, rahmat Allah saja. Sebab katanya kalau amal kita diimbangkan, dihadapkan, dibandingkan dengan kebaikan Allah, wah, untuk mengimbangi kebaikan indahnya dan nikmat mata saja, belum tentu katanya sholat kita bisa membayar jasa Allah yang memberikan mata sebegitu ini. Mata ini kan, coba bayangkan, kita buka mata, tertangkap kan siapa dia dan mana. Secara alamiah di mata ini kan ada retina. Retina, bayang-bayang jatuh di retina, melihat di belakang atau di depan retina buram tidak jelas. Sesederhana itu, seperti bayang-bayang di cermin. Tidak, begitu dibuka mata tertangkap benda itu di retina, tapi memori ke sini ke otak. Terakses. Siapa dia, dari mana dia, wah, terbaca. Ya, untuk mengimbang itu saja sholat kita belum tentu cukup, tidak akan cukup. Ya, maka pahala dari Allah itu bukan mengimbangi amal kita, kecil atau urusan kita borohan, tapi betul-betul kata tadi bimahdil fadli, semata karunia itu. Tapi wa in yu'adzib fabimahdil an, itu di Jawharut Tauhid itu. Dan kalau Allah menghukum, nah itu semata adil, betul-betul berimbang, tidak akan ada sedikit pun kedoliman, ya, kalau Allah mengazab. Beda ya. Jadi kalau pahala mah bukan membayar amal atau apalagi mengimbangi, itu semata karunia dan rahmat Allah. Tapi kalau mengadab mah Allah itu sangat ketat, itu karena semata keadilan Allah, sehingga tidak ada sedikit pun kesalahan, apalagi kedoliman di sana. Nah, bagus itu pertanyaan itu, supaya kita lebih tenang, lebih berharap banyak kepada Allah, tapi tentu saja dengan amal yang pasti. Sepertinya ini ada hubungannya dengan kajian di Hikam, ya. Terima kasih, itu mungkin Pak Fakih yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan ada manfaat. Baik Pak Kiai, terima kasih. Ada yang raise hand Pak Kiai? Ya. Mungkin satu lagi pertanyaan mungkin ya Pak Kiai, atau bagaimana? Mangga. Oke, mangga Pak Ahmad Dimyati, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya menulis di chat juga, tapi karena takut tidak terbaca oleh Pak Fakih, jadi saya resend. Mungkin saya sedikit uraikan saja. Yang tertulis itu mungkin agak ribet juga membacanya. Begini Pak Kiai, saya kan ikut di sesi sebelumnya mengenai pembelajaran aktif mandiri integratif di RSDI, ya, dan juga di TV UPI ini. Kemudian kebetulan saya ikut juga di kajian tafsir tematik dengan kasus Perang Badar,
yang dikupas di dalam surat Al-Anfal. Iya. Nah, lalu dari situ saya melihat bahwa melalui surat Al-Anfal tadi, Allah memberikan contoh proses pembelajaran aktif mandiri terintegratif itu, di mana aspek logik, aspek pengamatan, tapi juga aspek wahyu dilibatkan di dalam proses pembelajaran oleh Rasulullah. Nah, ini lalu timbul satu inspirasi bahwa Al-Quran secara keseluruhan itu, atau dalam aspek spesifik-spesifiknya, kasus-kasusnya, merupakan satu panduan pembelajaran aktif mandiri integratif tadi, dengan Rasulullah sebagai, katakanlah sebagai teladan, atau kalau menggunakan istilah sains, sebagai objek pengamatannya gitu ya, bagi kaum muslimin. Nah, ini saya mohon inspirasi ini dapat diverifikasi, dikoreksi, nah kalau betul dikonfirmasi. Itu Pak Kiai. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Profesor Ahmad Dimyati, ini luar biasa terus mengikuti, dan dia memimpin satu grup ya, relasi sains dan Islam. Luar biasa, terima kasih atas perhatian dan pengamatannya. Nah, betul Pak, justru ditinjau dari perspektif pedagogis ya, semuanya bermakna itu, pembelajaran itu semua. Ayatnya, wa yu'allim ittaqullah wa yu'allimukumullah. Takwalah kepada wa yu'allimu. Nah, waw di sana bukan dan, Pak. Tapi karena yang pertama perintah ittaqullah, dan Allah tidak tanasub, berarti wawunya seperti ikra wa rabbuka, bukan dan itu. Tapi niscaya, bacalah niscaya rahmat Allah. Nah, ini juga ittaqullah wa yu'allimukumullah, bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah membelajarkan kalian dengan seluruh kenyataan. Nah, itu karena itu dengan apa kesan tidak ada, artinya general, dengan seluruh kenyataan, dengan seluruh yang didengar, dengan seluruh yang dilihat, dengan seluruh yang kita baca, dan seluruh apalagi Al-Quran. Semuanya proses pembelajaran. Dalam berbagai perjuangannya Rasulullah mendapat ujian. Itu pembelajaran bagi Rasulullah dan bagi kita. Kalau Badar itu menang, coba waktu Rasulullah kenapa itu, coba waktu ke Taif. Allah akan tahu Rasulullah itu akan diruksak gitu deh, ya. Tapi Allah biarkan itu Rasulullah ke Taif sampai berdarah-darah. Ternyata ada pembelajaran yang sangat dalam, baik bagi Rasulullah, terutama bagi kita, ya. Bahwa untuk mencapai puncak itu betul-betul Rasulullah diuji dulu sampai apa puncaknya. Sampai ini kata-kata Rasul, illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, kalau engkau tidak murka padaku, apapun yang terjadi padaku, tidak aku peduli ya Allah. Wah, betul seperti itu ya. Dan memang kita harus berusaha menangkap makna-makna itu. Dan terus terang dengan perspektif pedagogik itu sepertinya semakin terasa itu ya, dimensi-dimensi pembelajarannya itu, makna-makna dan tujuannya terasa. Terima kasih Pak Ahmad Dimyati, luar biasa. Itu sekedar konfirmasi saja tentunya dari saya, dan cara yang Bapak uraikan itu sejalan dengan apa yang saya kembangkan di sini. Terima kasih. Sami-sami. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Kiai, juga kepada jemaah semua. Sebagai penutup mungkin mohon Pak Kiai berkenan untuk memimpin doa. Pada Pak Kiai, persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ya hayyu ya qayyum ya dal jalali wal ikram. La ilaha illa anta birahmatika nastaghith. Wa min azabika nastajir. La takilna ila anfusina wa la ila ahadin min khalqika tarfata ain. Wa aslih lana syu'unana kullaha bima aslahta bihi ibadakas salihin. Ya Allah yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. Ya Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Ampunilah kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Kasih sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka telah mengasihi sayangi kami di saat kami sakit. Ya Allah, anugerahkanlah pada bulan suci-Mu ini, pada bulan penuh kemuliaan ini, pada bulan penuh berkah ini. Anugerahkan anugerah terindah yang Engkau janjikan ya Allah. Berilah kami kesempatan untuk memperoleh anugerah tersebut. Mudahkan jalan-jalan dan seluruh upaya untuk memperoleh anugerah tersebut ya Allah. Ampunan yang total, ampunan maghfirah yang menyeluruh ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah, pikiran dan hati kami, dan seluruh gerak-gerik lahir dan batin kami. Jangan Engkau lepaskan kami dari bimbingan-Mu ya Allah. Jangan Engkau lepaskan kami dari sentuhan kasih sayang dan kelembutan-Mu ya Allah. Jangan Engkau titipkan kami pada diri kami sendiri ya Allah, kepada kekuatan kami, kepada kecerdasan kami ya Allah. Karena sehebat apapun kekuatan dan kecerdasan kami, tentu bukan apa-apa dan tidak menjamin apa-apa di hadapan masyiah Engkau, kehendak Engkau dan kekuasaan-Mu ya Allah. Jadikanlah Ramadan kali ini Ramadan terindah yang pernah Kau berikan kepada kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Nuhun Pak Kiai. Atur nuhun, Prof. Nuhun. Nuhun, Prof. Atur nuhun kami sampaikan kepada Pak Kiai, pada para guru besar, Prof. Karim, dan para guru besar yang lain, para dosen, para guru, para kiai dan ustadz, para mahasiswa yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya atas nama moderator undur diri. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah telah disampaikannya pematerian dan juga tanya jawab ya. Acara selanjutnya yaitu mungkin ada dokumentasi, boleh dipersilahkan. Ya, baik. Kalau gitu mungkin sama saya saja. Kepada para hadirin yang akan on kamera boleh. Ya. Slide pertama ya, 1, 2, 3. Ya, boleh. Slide kedua. Oh, mungkin tidak ada yang on cam di slide kedua. Ya, baik. Terima kasih kepada Pak Kiai
Am Abdul Salam dan juga Pak Ahmad Fakihudin yang telah memandu acara kajian tafsir Tarbawi kali ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga bisa diimplementasikan terhadap kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Saya sebagai MC mohon pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mutia. Ya, sama-sama Pak. Sehat selalu. Amin, amin.